Cuman lu yang tiba-tiba keluarin survei 80% orang suka dengan Pak Harto. Wah, itu serius loh. Jadi kan ini Enggak, serius. Itu orderan. enggak. Jadi ini gara-garanya kan ini kan lembaga survei kedai kopi kan memang gue bentuk. Yes. Asal muasalnya untuk membicarakan hal serius penting tapi no hard feeling. Oke, no hard feeling. Nah, tentang Soeharto ini, teman-teman gue itu ada terbagi langsung jadi 2 kelompok. Oke. Yang setuju sama yang enggak. Setuju apa enggak? Bahkan ini nggak ada yang nggak tahu, nggak ada. Jadi Oke. ini di obrolan kita ya di belakang itu. Yang kelompok setuju bilang, ini orangnya, gua kasih lihat. Ya lihat aja, piye kabare penak zaman kuto itu ada di mana-mana. Betul. Nah tapi pihak yang lain nih ke teman-teman gue yang lain yang memang aktivis 98 bareng-bareng gue di reformasi bilang ya tapi kan ada poin-poin kekurangannya, kesalahannya dan itu tergolong besar. Ya. Kalau gue kan dengerin aja, tapi gue tanya juga, tapi kan dia udah meninggal, emang nggak ada jasanya? Ada, oke. Terus ya di pihak yang setuju kan. Lalu emang nggak mempertimbangkan kesalahan-kesalahan itu, kan dia nggak apa-apa. Karena emang waktu itu terbukti lebih enak zamannya dari yang sekarang. Makanya kemudian sebagai pimpinan kan, udah kita survei aja dah. Survei nih lo. Survei kita online, nyebar di medsos. Cepet banget bro. Masuklah kemudian 1.200-an, 1.300 responden. Tapi itu sama peneliti gue ini, peneliti gue bagus-bagus ya. Disapu gitu, dipilih mana yang bersih, mana yang enggak gitu. Kan disortir lagi, ya. Difilter lah datanya. Jadilah 1.213. Baru kemudian dicek. Nah itu juga supaya nggak terlalu Soeharto, gue bilang sama peneliti gue masukin juga Pak Gus Dur, karena kan ini ada presiden 2 orang kan, dimasukin. Dua-duanya masyarakat setuju. Pak Gus Dur 78%-an, Pak Harto 80%. Yang nggak setuju tuh Pak Harto 15%-an. Yang nggak tahu? Yang nggak tahu sisanya. Tapi maksud gue, yang nggak setuju ini jawabannya persis sama yang disampaikan oleh teman gue yang aktivis. Dugaan KKN, kolusi, korupsi nepotisme, dugaan terlibat pelanggaran HAM, gitu. Kemudian ada pembungkaman pers dan opini masyarakat, begitu. Jadi yang disampaikan itu disampaikan juga sama responden yang ada di survei. Jadi sebenarnya secara data lo itu valid juga. Emang valid, bukan juga emang valid. Tunggu sebentar satu lagi. Terus dan yang setuju itu mirip juga apa seperti yang dikatakan dia. Jadi gue tunjukkan walaupun dia nggak masuk kamera kan. Benar. Jadi sama alasannya apa? Ekonominya waktu itu lebih enak pak. Lebih bagus. Lebih enak dibandingkan sekarang. Dan memang hal tentang ekonomi itu pembangunan pertama tuh ya. Disukai orang itu karena ekonominya bagus. Gitu. Sebenarnya kalau kita diumumin, kan kita rilis biasa aja di YouTube-nya gua gitu. Rame bro. Media-media banyak quote, banyak banget. Lu tuh jadi bahan omongan tuh. Iya, bahkan beberapa masuk headline. Terkaget-kaget. Iya. Ya ampun. Enggak kok segitunya gitu maksud gua. Kok orang kaget sih? Bahkan ada yang marah bro. Lu gak boleh begitu dong Hen. Moral tuh jangan disurvei. Tapi kan gue bilang ya oke, gue setuju dong. Iya, survei moral jangan disurvei. Tapi yang mau gue tahu adalah pandangan masyarakat gimana sih? Iya. Ternyata masyarakat Indonesia pemaaf. Terus yang lagi yang menarik gue kasih lihat sama teman gue yang ngomel itu, lo lihat sumber informasi Soeharto didapat oleh orang yang mendukung Soeharto jadi pahlawan. Itu sumbernya dari buku pelajaran, naskah-naskah akademik, ya. Jadi yang memang kaitannya dengan sejarah. Sementara Gus Dur informasinya dari media massa banyaknya, nggak ada di akademik. Dikit banget. So artinya, maybe it is your fault. Ini dia survei 80% nih. Jadi maksud gua, ini salah lo juga. Lu nggak mengkomunikasikan ke masyarakat Indonesia, ya, bahwa ini loh yang dilakukan Soeharto, yang menurut lo dosanya Soeharto, yang menurut lo salahnya Soeharto.
Itu lo nggak sampaikan. Survei lu tuh range umurnya berapa? Yang mana? Nggak ada, bukan di sini. Gua nggak ada. Kalau lo tunjuk Di survei lu waktu itu range umurnya? 17 sampai 60 tahun. Oke. Lo masuk kan? Masuk. Nggak mungkin gua 16 sampai 61 kan, nggak mungkin kan. Iya, iya. Yang anak-anak range 17 sampai 20-an. Memang yang terbanyak itu respondennya adalah Gen X, baru Gen milenial, tapi Gen Z. Dan Oke. Gen Z juga banyak yang setuju. Setuju. Oke. Apakah faktor tadi yang lu bilang bahwa informasinya kurang? Nggak banyak. Iya, informasinya kurang kan berarti informasinya kan. kurang. Dan menurut gue, waktu zaman Jokowi, piye kabare, enak zaman Sering Kuto, banget. itu sering banget muncul, bro. Sering banget muncul sebagai narasi yang positif. Iya, narasi yang membandingkan ekonomi waktu itu, zaman Pak Jokowi yang Iya. kita ya susah lah ya, challenging dengan zamannya Soeharto. Jadi Oke, kekurangan menarik. informasi lah menurut gua Ya. yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia banyak yang setuju Banyak yang setuju terhadap hasil survei lu itu ya. Maksudnya, survei terhadap lu pertanyaan itu, pertanyaan dan di Soeharto survei lu. menjadi layak untuk menjadi pimpinan Palangan. nasional gitu.